normalisasi saja bahwa konflik itu adalah sesuatu hal yang akan terjadi di dalam relasi gitu. Tetapi ini pun membutuhkan kedewasaan kita untuk menghadapi si konflik tadi gitu ya. Apakah kita termasuk orang yang kemudian terbiasa untuk membesar-besarkan masalah kecil misalnya gitu ya, sehingga relasi yang sebetulnya punya potensi untuk growth ini potensinya jadi terhambat karena kita fokus sama sesuatu hal yang nggak bisa kita terima misalnya dari orang lain gitu. Dan juga sebetulnya dibutuhkan kemampuan kita untuk berkomunikasi asertif yang tadi sudah dibahas sama Kang Zain gitu ya, karena ketika satu sama lain ini punya prasangka, punya dendam atau punya amarah gitu ya, tapi tidak pernah tersampaikan, maka satu sama lain hanya akan memendam saja gitu ya, yang kemudian memendam ini membuat interaksi satu sama lain menjadi tidak nyaman gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan overthinking ya, ini menarik sih sebetulnya gitu, bahwa terkadang mungkin teman-teman pernah nggak sih ngerasain bahwa kita itu merasa sudah sibuk, sudah melakukan banyak hal, tetapi masih aja nih ada celah-celah gitu ya di dalam waktu-waktu kita, apalagi malam-malam misalnya sebelum tidur, ketika kita jadi overthinking. Padahal rasa-rasanya udah sibuk banget gitu ya dari pagi sampai malam, tapi kok masih aja sih gitu. Maka selain kita memfokuskan diri kita untuk produktif, maka di sisi lain yang kita butuhkan juga adalah bagaimana kita mengelola si overthinking tadi atau mengelola pikiran-pikiran kita gitu. Karena kan kalau berpikir untuk misalkan kita memikirkan tentang apa ya yang harus dilakukan, bagaimana ya seharusnya supaya saya tidak terus-menerus berada di dalam kondisi yang seperti ini dan lain sebagainya, itu mah baik ya, positif gitu. Dan memang kita butuh berpikir kan gitu. Tapi overthinking kan adalah ketika kita mikir dan si pikiran ini tuh justru hanya memunculkan masalah yang baru kan gitu ya gitu. Oleh karena itu memang betul kita perlu produktif, aktif ya dalam mengisi waktu-waktu keseharian kita, tapi kita juga butuh untuk bisa mengelola pikiran-pikiran kita gitu. Dan lagi ketika kita energinya itu habis buat galau gitu ya, buat overthinking dan lain-lain, biasanya kita juga jadi kehilangan energi nih untuk bisa melakukan produktivitas kita gitu. Jadi ini bagian dari sesuatu hal yang harus kita evaluasi ke diri kita sendiri. Ini kita sehari-hari tuh ngapain aja ya biasanya gitu. Sehingga kenapa ya kita tuh banyak galau, banyak resah nih, jangan-jangan selain memang masalahnya ada gitu ya, kitanya nih yang kurang mampu gitu untuk kemudian menjadikan hari-hari kita tuh adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan gitu. Oke, baik. Terima kasih Kang Zain dan juga Kak Novi. Gimana nih Kak Farisa? Sudah cukup Ya, atau udah. ada Terima nih? kasih banyak Kakang sama Teteh. Ya, sama-sama. Oke, mungkin selanjutnya aku coba gantian ke pertanyaan yang sudah dituliskan lewat fitur Q&A kali ya. Eh, ini dari Gazi Urbayani. Kak, keinginan pikiranku saat bangun tidur itu produktif. Tapi perasaanku berkata lain bahwa nanti saja masih asik ini. Cara melawan itu bagaimana ya? Juga izin tanya lagi terkait membandingkan diri, bagaimana memisahkan atau cara membedakan dan cara merubah persepsi atau perspektif untuk perasaan antara membandingkan dengan orang lain dengan tujuan self improvement dengan jadi insecure. Adakah ilmu teori tetap tentang ini? Juga menurut saya manajemen emosi adalah inti dari segala aspek kehidupan yang termasuk juga kesuksesan begitu. Apa kesuksesan? Apakah benar? Oh, berikut 3 pertanyaan saya. Terima kasih. Jadi pada intinya ada 3 pertanyaan dari Kak Gazi. Terkait yang pertama adalah bagaimana cara produktif gitu ya ketika saat mau tidur masih asik ini itu gitu ya, cara melawannya bagaimana. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membedakan antara ingin melihat orang lain itu untuk self improvement dan atau untuk insecure. Kemudian yang ketiga adalah manajemen emosi ini inti dari aspek kehidupan yang juga aspek kesuksesan. Apakah itu betul? Nah, mangga kepada Kanovi terlebih dahulu untuk dijawab. Oke, yang pertama tentang pas bangun tidur gitu ya, inginnya produktif tapi perasaan bilang wah nanti aja ya gitu. Ini kayaknya relate ya sama kita, apalagi Bandung beberapa hari ini lagi dingin gak sih gitu ya. Jadi pas bangun subuh-subuh tuh kayak apa tidur lagi aja ya gitu.
Dan ini sebetulnya berkaitan dengan ya sederhananya kita harus mampu memaksakan diri sih sebetulnya ya gitu. Karena apapun yang ada di pikiran kita untuk mau produktif, untuk oke aku mau ngelakuin ini, ngelakuin itu, yang nggak akan pernah kejadian kalau kita tidak betul-betul melangkahkannya menjadi suatu aksi gitu ya. Jadi terkadang kita butuh untuk memaksakan diri kita dan melawan gitu ya si kemalasan atau apa keinginan untuk nanti saja ini dengan aksi yang nyata gitu. Karena biasanya pas kita udah maksain gitu ya, oke sih 10-15 menit pertama kayaknya masih nggak nyaman rasanya gitu. Tapi lama-lama ternyata bisa juga sih gitu. Kayak misalnya mau ngerjain skripsi gitu ya pagi-pagi. Pas sebelum buka laptop itu kayak, duh males banget ya gitu. Tapi coba deh dibuka aja dulu deh laptopnya gitu ya. Terus kita coba buka file skripsinya, coba ketik 1 kalimat, 2 kalimat, lama-lama dikerjain juga tuh kan gitu ya. Kemudian yang kedua tentang membandingkan diri, bagaimana memisahkan atau cara membedakan antara dan cara mengubah persepsi atau perspektif untuk perasaan antara membandingkan dengan orang lain itu tujuannya buat apa ya gitu. Nah, memang sebetulnya kalau di ini ya, pembahasan social comparison atau perbandingan sosial antara diri kita dengan orang lain, membandingkan diri itu ada dua gitu ya. Apakah membandingkan diri yang kemudian menjadikan kita insecure karena melihat, wah saya lebih buruk nih daripada dia gitu ya, makanya saya emang nggak akan bisa gitu ya. Atau justru membandingkan diri untuk melihat ke diri kita ke arah yang lebih baik gitu, bahwa oh ternyata ada nih orang yang bisa seperti ini, mungkin saya juga bisa gitu. Nah, ini balik lagi tentang bagaimana sebetulnya pola berpikir yang pengen kita ambil ketika menghadapi atau bertemu dengan seseorang yang kita anggap lebih oke, lebih qualified gitu ya dari diri kita. Apakah kita mau menjadikannya sebagai bahan untuk kita menilai diri kita sangat buruk sehingga kita nggak ngelihat lagi ada celah untuk bertumbuh gitu ya, atau justru mau memilih agar oh ya ketika ngelihat orang lain yang lebih baik berarti saya juga sebetulnya punya nih celah untuk ke arah sana gitu. Dan yang paling penting selain membandingkan itu kan adalah oke aksi apa yang akan saya lakukan selanjutnya setelah ini gitu. Kemudian yang ketiga gitu ya tentang manajemen emosi adalah inti dari segala aspek kehidupan gitu ya. Apakah itu benar? Memang banyak ya yang bilang bahwa emotional intelligence ini adalah sesuatu hal yang jadinya inti dari kecerdasan seseorang gitu. Tapi sebetulnya yang butuh kita perhatikan itu tidak hanya tentang kecerdasan emosi ini, melainkan kita juga perlu melihat aspek-aspek diri kita yang lain gitu ya. Ada kecerdasan spiritual misalnya gitu ya, itu juga kan jadi sesuatu hal yang mendukung gitu. Jadi memang betul emotional intelligence ini penting, tetapi menurut saya itu bukan satu-satunya yang akan kemudian menghantarkan kita kepada kesuksesan gitu. Itu mungkin. Kalau secara penelitian mungkin Kang Zen bisa lebih mengeksplor tentang itu, mangga Kang. Oke, mangga Kang Den, dipersilakan. Ya, kepengennya produktif tapi masih malas-malesan ya itu ciri bahwa kita belum bisa mengelola emosi gitu. Jadi nggak usah diapa-apain, itu jadi indikator. Makanya memang kalau kalau penelitian-penelitian tentang produktivitas itu justru malah menganjurkan kita untuk orientasinya ke result ya, ke hasil. Evaluate in proses, ya, mengevaluasi proses tapi orientasinya ke result gitu. Makanya kenapa para sahabat Rasul juga kan orientasinya ke hasil, harus sholat, harus kemudian bekerja kan gitu, harus action. La yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kamu hatta yuhibuna, kan action. Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon, action. Itu kan action semua. Nah, makanya ada yang bagus, tokoh namanya Baumeister bilang kayak gini. People don't care about your feeling. People only care about your result gitu ya. Kalau teman-teman ingat guru matematika zaman dulu, ada nggak guru kita dulu ketika nanya PR, kan nanyanya gini, ada yang sudah mengerjakan PR kan gitu ya, nanya result kan, nggak ada yang nanya bagaimana perasaanmu ketika mengerjakan PR, ada yang girang, ada yang sedih, kan nggak gitu, udah beres apa belum kan gitu. People don't care about your result, tapi only care about your people don't care about your feeling but only care about your result. Makanya itu pun tanamkan ke dalam diri kita. Aku mau menghasilkan apa hari ini? Makanya aku mah kalau bangun tidur, aku harus bikin apa ya? Ya udah bangun tidur ngapain ya? Oh, beresin dulu. Makanya ada penelitiannya tuh. Bangun tidur ngapain? Beresin dulu aja selimut. Kan gitu.
Itu udah get things done, udah beres nanti semuanya. Nggak ada lagi tuh gimana ya caranya supaya produktif, tapi aku malas. Ya malas kan cuma perasaan kita, respon kita atas dinginnya kota, respon kita atas masih betahnya pipi nempel ke bantal. Responnya kan gitu, pengen ngerespon itu, tapi coba hasilkan karya apa gitu, hasil result apa itu satu. Yang kedua, eh, social comparison, kata Festinger itu alamiah. Kita itu alaminya senang ngebandingin sama orang lain. Gak usah diupayakan, gak usah dikelola juga, kita pasti ngebandingin sama orang lain. Katakanlah aku sama Teh Novi satu kelas lah. Misalkan di kelas matematika, terus dipanggil sama guru. Novi, wah dibagikan nilai. Zain, dibagikan nilai juga. Aku otomatis pengen tahu nilainya Novi berapa. Otomatis itu mah. Gak usah gimana ya kemudian cara mengelola, gak alamiah. Sealamiah kita pengen tadi buang air, apa kita pengen ngebandingin sama orang lain. Kita butuh untuk tahu orang lain sampai di mana gitu. Nah, masalahnya itu tidak menumbuhkan gitu. Yang kalau mau, tapi gimana bisa nggak ya membandingkan dengan orang lain untuk bertumbuh? Nggak bisa, itu bukan social comparison namanya, tapi namanya modeling. Jadi kita ngecek pola perilaku apa yang berhasil, bisakah kita memodel perilakunya? Itu teori yang berbeda, bukan comparison. Jadi bukan gini, aku melakukan apa, lalu aku membandingkan, bukan, tapi aku ngecek, mengevaluasi model perilaku orang, bisakah aku melakukan itu? Itu bukan pembandingkan, itu mah beda. Kita memodel perilaku, memodel pola perilaku. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kan? Kata uswah itu diterjemahkan di Depak itu kan contoh ya, padahal intinya sawaun, sama mirip sama kita. Kita modeling, kita praktekkan karena Rasul tuh sama sama kita, sama-sama manusia, sama-sama apa, mirip sama kita. Bisa kita modeling. Nah, teorinya namanya modeling. Jadi nggak ada tuh. Tapi kan aku tuh ngebandingin sama orang tuh supaya aku bisa growth. Nggak ada. Itu malah bikin rungsing, bikin pusing, bikin susah. Yang ada, kalau mau bener-bener ngecek orang, bukan membandingkan sama orang lain, tapi modeling. Ambil pola perilakunya, bisa nggak jadi pola perilaku kita? Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen kayak Kang Zen, coba tanya pola perilakunya kayak gimana. Pengen kayak Teh Novi, coba tanya setiap hari baca bukunya berapa, setiap hari apa yang ditulis, apa yang dilakukan, di model, bukan dibandingkan. Karena membandingkan tuh apa yang kita lakukan dengan apa yang orang lain lakukan, itu mah alamiah pun sudah terjadi. Terus pertanyaan nomor 3, apakah itu kuncinya? Enggak. Kan tadi di awal aku bilang bahwa mengelola emosi itu seperempatnya aja. Nah, tadi Teh Novi juga udah bilang ya, ada hal-hal lain. Nah, ini cuma seperempatnya aja. Kunci iya, tapi ada 4 pintu. Jadi harus punya 4 kunci. Kurang lebih minimal seperti itu dalam memahami. Gitu. Oke, terima kasih Kang Zain dan juga Kak Novi. Selanjutnya boleh kepada Kak Novari untuk on-mic dan menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja ya Kang sama Kak Novi. Saya mau bertanya gitu. Saya adalah seorang guru gitu. Jadi saya dituntut ya lebih tepatnya gitu untuk bisa memahami, peka dengan emosi yang ada gitu, emosi wali murid, emosi teman guru ataupun emosi murid itu sendiri gitu. Sehingga kadang saya itu merasa kelelahan gitu. Kelelahan dalam artian ketika saya dalam kondisi tidak stabil gitu emosinya gitu dan saya harus masuk kelas gitu. Saya butuh beberapa waktu detik gitu untuk bisa mengembalikan bahwasanya jangan sampai terbawa ke kelas gitu. Tetapi hal itu ternyata masih tetap ngefek setelah keluar kelas. Jadi setelah keluar kelas masih kayak rasanya masih ada beban gitu. Nah, itu terkadang membuat saya lebih kayak berlebihan untuk menanggapin respon dari orang-orang sekitar saya gitu. Sehingga terkadang sebenarnya tidak seperti itu, tapi karena saya sudah terbiasa gitu. Jadi kayak wah, kayaknya orang itu seperti itu, padahal enggak sebenarnya gitu. Kemudian yang kedua, apakah wajar tidak sih Kak, ketika kita itu merasa sedih gitu, tapi kita nggak tahu alasannya itu apa gitu. Ingin nangis, tapi nggak tahu alasannya itu apa gitu. Itu saja mungkin Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Novari atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan pertama itu mewakili juga pertanyaan guru-guru yang harus dituntut tetap ceria di depan anak-anaknya. Mangga kepada Kang Zain
untuk menjawab terlebih dahulu. Iya, dituntut untuk ceria, tapi gaji seadanya, kesejahteraan tidak diperhatikan, keuangan dipotong-potong oleh negara. Luar biasa ya. Makanya ya Allah ya Robi, guru dan tenaga kesehatan semoga dipertemukan dengan pemimpin-pemimpin bangsa yang benar gitu ya. Ini aku kesel banget soalnya ya. Ke guru, ke tenaga kesehatan itu minim banget perhatiannya, ke politikus, ke pejabat, ke artis, penyaji dangdut, seneng banget ya, luar biasa. Nah, makanya Kak Nafari mudah-mudahan dikuatkan. Ingat investasi kita bukan di dunia tapi di akhirat. Ya, nggak sejahteranya di dunia barangkali membuat kita sejahteranya insya Allah di akhirat itu aja sih. Karena sebagai Amin. orang yang tenaga kesehatan, guru juga pedih melihat apa yang terjadi ya. Satu. Nah, tapi kita nggak ngomongin itu nanti ini jadinya forum yang lain ya. Kita gini nih. Ketika tugas kita berempati itu bukan mengambil alih kehidupan orang lain, Kak Nafari. Ya. Jadi kemampuan kita berempati sama orang lain artinya jadi peka sama emosinya orang lain bukan dan tidak membuat kita jadi punya kewajiban untuk jadi solusi atas permasalahannya orang, paham nggak? Tapi jadi informasi bagaimana cara kita merespon. Paham ya? Benar-benar paham di situ tuh. Jadi aku berempati, oh mungkin orang tua Wali lagi marah. Oh maka gimana ya caranya supaya dia nggak marah? Itu bukan tanggung jawab kita. Paham nggak sampai sini Kanafari? Jadi ada orang tua, ada wali murid yang marah misalkan. Ada murid yang lagi marah juga. Nah, bukan tugas kita untuk meredakan marahnya. Itu tugasnya sendiri. Tugas kita adalah, oh ada fakta bahwa kita berhadapan dengan orang marah. Bagaimana responku? Kesadaran itu yang harus kita punya. Pakai DSC lagi. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, kalau kita masih berempati lalu seperti itu namanya emotional sponge. Kita nyerap emosinya orang lain, ikut marah, ikut lelah ya jadi capek. Kita punya topeng gitu. Bukan berarti disuruh cuek ya, bukan. Tapi kita mesti punya kesadaran. Aku yang punya kendali atas responku. Faktanya adalah ada orang yang punya emosi marah. Bagaimana aku merespon orang emosi marah dengan emosiku yang ada? Emosi aku apa? Mungkin takut, mungkin segan, mungkin jadi bete. Nah, itu yang harus disadari. Jangan sampai ngerasa bertanggung jawab untuk meredakan marah. Bukan urusan kita. Jangan ngerasa bertanggung jawab untuk meredakan rasa sedihnya orang. Bukan urusan kita. Ingat, urusan kita ya kita. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Nah, memang kebanyakan guru-guru yang punya kepedulian yang tinggi banget ingin menyelesaikan semuanya. Gitu. Enggak, fokus ke emosi kita dulu. Oh, ada fakta bahwa orang kemudian marah, orang sedih, orang nggak suka. Aku merespon itu dengan emosi apa ya? Aku punya emosi apa kayak gitu. Kalau enggak, tadi namanya emotional sponge. Yang Kak Nafari alami namanya emotional sponge. Jadi nyerap semuanya. Capek enggak? Ya capek. Padahal Kak Nafari belum diperes kan? Kayak spons tuh yang nyerap banyak air ya harus diperes. Setelah diperes dikuras, nanti Kak Nafari jadi kanebo kering ya. Ya jangan sampai seperti itu. Tetap fresh, tetap seger nah kayak gitu. Nah, makanya tadi ini nyambung ke pertanyaan kedua. Apakah wajar kalau tiba-tiba Kak Nafari itu nangis atau sedih tanpa alasan? Ya wajar, alasannya banyak. Alasannya apa coba? Duhai Nafari, kenapa selama ini engkau lebih memikirkan perasaan orang lain dibandingkan perasaanmu? Kenapa engkau lebih memikirkan apa yang orang lain harusnya lakukan padahal dirimu tersiksa dan terluka? Itu diri itu lagi ngajak ngobrol sama diri sendiri, ngasih sinyal. Yuk nangis yuk. Yuk tuh kayak gitu. Jadi itu yang kemudian perlu diperhatikan dan dikelola. Makanya mudah-mudahan materi yang disampaikan sama aku, sama Teh Novi, itu justru jadi panduan yang jadi jangkar bahwa ternyata penting dulu untuk bisa jeda dan sadar, kenal dan punya kendali atas kejadian yang kita alami. Ya, berkah selalu karena Fari, sukses ya, mudah-mudahan jariahnya Amin. sampai Terima akhirat nanti. kasih. Amin. Terima kasih, Kak. Oke, maunya dari Kak Novi, Kak. Ya, tambahannya mungkin sedikit aja ya, karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Kang Zen dan saya setuju banget. Sebagai tambahan mungkin alangkah lebih baik agar Kak Nafari juga punya batasan ya. Sebetulnya sampai di mana sih saya mau terlibat dengan emosi orang lain gitu. Karena yang dikhawatirkan adalah kita nggak punya batasan itu sehingga semuanya diserap
Padahal kita sendiri juga punya masalah sendiri, benar nggak sih gitu ya. Terkadang kita juga punya urusan lain yang kemudian juga menuntut perhatian dari diri kita, tetapi energi kita jadi terkuras nih gitu. Sehingga batasan itu diperlukan untuk kemudian memberikan ya pembeda ya gitu, yang mana yang harus saya lakukan, yang mana yang harusnya tidak saya lakukan, yang mana yang seharusnya saya tanggapi, yang mana yang seharusnya tidak gitu. Dan itu yang mudah-mudahan bisa membantu agar Kak Nafari jadi bisa lebih nyaman terhadap diri sendiri meskipun sedang menghadapi kondisi orang-orang yang emosinya nih terserap nih sama diri sendiri gitu. Oke. Sudah Kak Novi? Ya, Oke, gimana Kak Nafari? Iya, Apakah jawabannya? alhamdulillah termotivasi dan ya semoga bisa untuk seperti itu. Terima kasih Kak Novi, Kang Zen. Terima ya kasih sama-sama. Kak Nafari. Semangat terus. Oke. Berikutnya kita kembali ke pertanyaan yang sudah dituliskan di Q&A. Kalau mungkin tadi pertanyaan Kak Nafari adalah POV dari seorang guru, ini pertanyaan berikutnya adalah POV dari seorang pemimpin di sebuah organisasi nih, Kak Novi dan Kang Zain. Jadi dari Kak Nazma Zehan, izin bertanya Kak, saya aktif di sebuah organisasi, terkadang mendapat kesempatan menjadi pimpinan dalam sebuah tim. Namun terkadang saya merasa down dan lelah, naik dituntut untuk tetap terlihat ceria dan baik-baik saja. Apakah hal tersebut baik dalam mengolah emosi atau harus ada hal yang saya lakukan? Boleh dari Kak Novi terlebih dahulu. Ya, sebetulnya merasa down dan lelah itu kan adalah sesuatu hal yang wajar ya gitu. Dan jangan sampai kemudian kita juga merasa sangat tertuntut oleh lingkungan bahwa kita itu harus selalu ceria, harus baik-baik saja gitu. Karena namanya hidup ya pasti terkadang kita juga lagi dalam kondisi yang tidak optimal begitu ya. Namun apabila settingnya adalah profesional gitu ya dengan peran sebagai seorang pemimpin, maka kalau saya sih biasanya ada satu analogi yang kemudian seringkali membantu ya, yaitu kayak lepas pasang jubah gitu lah. Kayak misalnya gini, kita saat ini sedang menjadi apa nih? Sedang menjadi pemimpin di organisasi misalkan. Oh ya udah berarti si jubahnya itu lagi kita pakai dan kita mengedepankan si profesionalitas dalam memimpin gitu. Tapi ketika urusan ini sudah selesai, maka jubahnya dilepas dulu dan saya gantung dulu di mana gitu ya, untuk kemudian mengurusi diri sendiri gitu dan apa yang sedang dirasakan pada saat itu. Itu contoh misalnya terkadang saya juga dalam ini ya, dalam pekerjaan sehari-hari ada kalanya ngerasa aduh berat banget nih kalau harus menemui klien misalnya ketika diri saya sendiri itu lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik aja gitu ya. Sehingga ketika harus menanggapi orang lain, harus kemudian merefleksikan apa yang dia rasakan, ini terkadang menjadi berat ketika misalnya diri sendiri lagi down banget, lagi wah pokoknya lagi ancur-ancurnya misalnya gitu ya. Maka yang saya lakukan adalah oke, saya sedang menjadi siapa sekarang gitu. Oh oke, kalau saya sedang menjadi psikolog, maka saya akan menyimpan dulu masalah saya di suatu laci atau tadi saya gantungin dulu nih si jubahnya gitu ya, untuk kemudian saya kembali ke sana ketika sudah selesai sesi menjadi psikolognya gitu. Jadi ya tadi ya bagaimana kita dinamis gitu untuk menghadapi kehidupan kita sehari-hari, kita sedang berhadapan dengan siapa, kita sedang menjadi apa gitu ya, termasuk juga bagaimana kita perlu untuk mengelola ya apa yang kita rasakan itu. Jadi bukan hanya sekedar kita berganti-ganti peran tadi, tapi memang betul-betul menyelesaikan dulu gitu. Dan terlihat ceria dan baik-baik saja ini kan harapannya bukan sesuatu hal yang sifatnya sandiwara ya, kayak kita lagi main sinetron gitu. Tapi pengennya memang itu coming from within, memang dari kedalaman diri kita. Dan biasanya itu bisa terpancar kalau kita pun selesai ya berdamai gitu dengan apa yang ada di dalam diri kita. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Novi. Mangga dari Kang Zain jawabannya. Setuju, udah setuju banget. Setuju pisan. Oke, mungkin kalau misalkan Kang Zain setuju, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir, tapi mungkin aku tidak tahu, sepertinya aku tidak akan menyebutkan namanya gitu ya. Jadi ada yang bertanya, apakah anak yang tumbuh dewasa tanpa orang tua karena sudah berbeda alam ditinggalkan sejak umur 19 tahun, kakaknya ini merasa saat umur 27 tahun ini akibatnya banyak hal yang membuat salah arah jalan. Apakah ini ada pengaruhnya, Kak? Kemudian bagaimana untuk bisa berdamai dengan kehilangan,
walau sudah berduka 8 tahun berjalan. Selain itu, kondisi kakaknya saat ini habis kehilangan pekerjaan. Saya benar-benar bingung, jadi stuck sama victim mindset dan mindset. Terima kasih Kak, tolong bantuannya. Mangga dari Kang Zain. Mm-mm. Ya, ayo. Kehilangan seseorang. Jadi bukan karena kehilangan jadi gini ya. Ada satu mekanisme yang harus dipahami, namanya mekanisme atau periode grief ya. Grief itu ada urutannya tuh. Tokohnya namanya Kubler-Ross ya. Ada mulai dari fase denial dan lain-lain. Nah, orang normal, orang alami, fase griefnya tuh memang panjang. Ini normalnya ya, alamiahnya tuh ada paling cepat itu 6 bulan tuh, sampai ke acceptance itu. Jadi tahap terakhir itu kan ada 5 tahap. Tahap terakhir itu acceptance. Teman-teman bisa cari tuh ya. Kubler-Ross fase grief ya. Jadi kalau kehilangannya 8 tahun, ya bisa jadi memang fase denialnya juga masih udah lama gitu ya. Atau barangkali 8 tahun ini masih denial, masih nyangkal bahwa aku tuh belum menerima bahwa ini aku kehilangan orang yang sangat berarti dan lain-lain. Nah, itu coba pahami dulu proses itu. Coba cek proses itu dan cek juga di YouTube, di Google itu banyak banget tips-tips untuk mempercepat prosesnya. Tapi tetap balik lagi prosesnya adalah ke dalam diri. Karena kan orang yang meninggalkan kan barangkali udah bahagia di sana, ya nggak sih? Udah dengan kehidupan barunya, udah ya kan gitu. Nah, tapi yang kemudian kita perlu waspadai adalah bagaimana itu berpengaruh ke dalam diri kita. Nah, termasuk juga tadi efek ditinggalkan, ya barangkali belum menerima. Ya, makanya aku salut banget sama orang Sunda ya yang namanya Asep. Biasanya mudah banget untuk menerima ya. Asep ya. Makanya namanya juga Asep. Begitu kurang lebih. Oke, mangga tambahan mungkin dari Kak Novi. Ya, sebetulnya sebagai tambahan ya terkait dengan hal ini, saya ingin mengajak yang bertanya untuk merefleksikan ke dalam diri kita sendiri. Yang teman-teman juga boleh gitu ya untuk mengikuti obrolan ini dan merefleksikannya ke diri sendiri bahwa kira-kira adil nggak ya kita sama diri kita sendiri ketika kita hanya melihat bagaimana diri kita saat ini di masa dewasa hanya dari satu faktor, yaitu faktor orang tua saja. Gitu. Dan biasanya ini juga jadi kompleks ya, ada yang karena misalkan merasa tidak ada sosok orang tuanya itu karena meninggal, atau bahkan orang-orang yang merasa orang tuanya itu dalam tanda kutip toksik lah dan lain sebagainya gitu ya, sehingga kalimatnya itu adalah saya itu jadi begini sekarang karena orang tua saya gitu. Kira-kira adil nggak ya kita sama diri sendiri ketika berpikir demikian, dan apakah kalimat itu tepat nggak sebetulnya gitu. Karena memang betul bahwa kita ini ketika menjalani hidup di masa dewasa saat ini pasti dipengaruhi oleh adanya hal-hal yang terjadi sebagai pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Tetapi kemudian kita pun tidak bisa berat sebelah gitu ya, hanya melihat diri kita dari sisi itu saja. Karena meskipun misalkan orang tua kita wafat atau orang tua kita tidak hadir secara emosional gitu ya, di dalam sepanjang hidup kita ini ada pengalaman-pengalaman lain yang merupakan bagian dari pendidikan Allah atas diri kita yang membentuk diri kita sampai dengan hari ini. Dan pertanyaannya adalah, kita mau ngelihat itu nggak? Atau kita mau untuk hanya terpaku pada orang tua kita yang nggak hadir, yang nggak baik, yang ini, yang itu gitu. Dan kalau misalkan dulu ditinggalnya sejak umur 19 tahun gitu ya, sekarang sudah 27 tahun, maka sudah ada lebih dari 5 tahun yang berlalu sebetulnya, yang mana di tahun-tahun ini pasti deh ada pengalaman-pengalaman lain yang kemudian sebetulnya kayak nyolek-nyolek diri kita nih untuk bertumbuh gitu ya, untuk melihat sisi yang positif dari pengalaman ini dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita saat ini berada di usia yang dewasa, yuk kita lihat, yuk kita appreciate perjalanan hidup kita, karena ada banyak sekali pendidikan dari Allah, ada banyak sekali celah-celah untuk bertumbuh yang kita bisa manfaatkan itu kalau kita mau untuk melihat sisi hidup kita dari sisi yang itu dan tidak hanya melihat dari hal-hal yang tidak ada atau tidak sesuai ekspektasi kita. Oke, terima kasih Kak Novi. Mungkin untuk terakhir, karena waktu juga sudah memasuki zuhur, mungkin kepada Kang Zain dan juga Kak Novi untuk memberikan closing statement masing-masing, boleh dari Kang Zain terlebih dahulu. Ya, salah satu
tadi ya, campaign utama dari mengelola emosi adalah mudah-mudahan teman-teman dari pertemuan ini bisa tadi mulai sadar aku punya kejadian apa, lalu kemudian bagaimana cara aku meresponnya, itu mulai sadar tuh. Lalu mengenali tuh, kira-kira ini aku identifikasi, masukkan ke kotak-kotak kategori. Oh, aku punya pola begini nih ketika kejadiannya begini. Aku pola meresponnya begini nih kalau tiap menghadapi kejadian apa. Jadi kenal sama diri, sadar, kenal, lalu nah apa yang bisa aku lakukan untuk kemudian punya kendali atas diri di hal-hal yang tadi aku sadari dan aku kenali itu. Itu sebetulnya kuncinya supaya kita bisa mampu mengelola emosi lagi dan mudah-mudahan dengan begitu kita makin cerdas dalam menata emosi, menata diri kita dan impactnya tentunya bukan buat kita aja, dimulai dari kita, tapi impactnya buat orang-orang di sekitar kita gitu. Oke, terima kasih Kang Zain. Mulai dari Kak Novi. Ya, sebagai tambahan, mungkin kita ini selama ini sedang dininabobokan ya teman-teman sama perasaan-perasaan kita, sama emosi kita. Sehingga apa-apa tuh emosi gitu ya, apa-apa tuh perasaan. Dan bahkan kalau kita lihat tren di sosial media itu banyak banget yang membahas tentang apa yang kamu rasakan itu valid loh, gitu-gitu ya. Dan tapi sebetulnya yang ingin saya ajak kepada diri saya dan teman-teman semua adalah bahwa betul memvalidasi emosi itu adalah sesuatu hal yang penting, tetapi jangan berhenti sampai di situ saja gitu. Karena ketika kita memvalidasi emosi kita, tetapi udah aja cuman sampai situ, maka sebetulnya ya dia tidak akan menyelesaikan masalah ya gitu. Maka validasi emosi ini harus dilanjutkan dengan usaha-usaha untuk mengelola emosi kita. Kemudian, apalagi sebagai seorang muslim ya, kita perlu menyadari bahwa sesuatu yang seharusnya memimpin diri kita itu bukan emosi. Sehingga emosi tidak boleh kita biarkan untuk punya ruang di dalam diri kita untuk membuat kita mengambil keputusan gitu ya atau berperilaku dan lain sebagainya. Justru yang perlu jadi pemimpin atas diri kita itu kan adalah keimanan kita ya. Sehingga bagaimana kita menjadikan keimanan sebagai sesuatu yang menundukkan emosi kita itu sesuatu yang jadi penting buat diri kita. Karena bayangin deh, kalau misalnya kita dipimpin sama emosi kita dan membiarkan emosi tersebut menguasai diri kita, maka akan ada banyak masalah, keresahan, kehampaan yang kemudian terjadi ya di dalam diri kita sendiri gitu. Dan kemudian pada dasarnya kemampuan kita untuk mengelola emosi ini adalah sesuatu hal yang tidak hadir secara tiba-tiba, tetapi perlu senantiasa dilatih. Maka mudah-mudahan teman-teman tidak merasa puas dengan kelas ini, dan jadi tertrigger gitu ya untuk mencari tahu lebih lanjut, untuk belajar lebih lanjut supaya kecerdasan emosi dan kemampuan kita untuk mengelola emosi bisa lebih baik setiap harinya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Masya Allah. Terima kasih kepada Kak Novi dan Kang Zin. Mungkin sedikit penutup juga dari aku. Tadi kita telah membahas tentang mengelola emosi, di mana emosi ini ya mengolah hidup kita gitu ya. Kalau kata Kang Zen, Asep. Nah, kalau aku lihat di Sintesa Wellness Center tuh pernah ada postingan, kenapa A dulu baru B? Karena acceptance dulu baru bermakna, kenapa S dulu baru T? Karena sadar dulu baru bertumbuh. Jadi, mari teman-teman kita sadar, kenal, kendali emosi kita, beri jeda sehingga kita bisa bertumbuh dan bisa mengapresiasi stres kita, karena tadi ya nggak ada, tidak mungkin bertumbuh tanpa stres. Dan terakhir mungkin aku tutup dengan salah satu kutipan dari buku Mendewasakan Rasa dari Kak Novi. Pada akhirnya kita perlu menyadari bahwa boleh jadi kepekaan kita terhadap emosi diri dan orang lain adalah cara Allah untuk menghantarkan kita pada perubahan dan pertumbuhan diri yang hanya bisa terjadi jika diperantai oleh kepekaan tersebut. Jadi mari kita peka terhadap emosi kita. Mungkin itu saja dari aku. Sebelum ditutup, boleh kita foto bersama terlebih dahulu. Boleh, Akang Teteh, semuanya on cam. Oke, boleh ya, kita hitung. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Satu slide lagi. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih banyak Kang Zen dan Kak Novi atas ilmunya. Mungkin boleh di-follow Sintesa Wellness Center dan juga healyourself.id karena aku pun banyak belajar dari sana. Sekian dari aku, mangga kepada Kang Zen dan juga Kak Novi jika ingin
keluar dari Zoom karena ada kegiatan berikutnya. Aku Hatur tutup. nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Hatur nuhun Kak Novi Oke, dan nuhun Kang ya Kang Zen. Zen, Terima pamit. kasih, Siap, Kak. nuhun. Oke semuanya Oke, pamit. Assalamualaikum. Oke, aku kembalikan kepada MC. Maaf Kak, suaranya di Mohon maaf Kak, suaranya masih belum keluar. Terjadi lagi. Pak, Kenapa? Langsung pahit mukanya. buah-buahan. Kenapa? Beneran aku jadi buah-buahan. Kok jadi buah-buahan lagi? Nggak bosen emang? Yaudah, aku jadi sayuran deh ya. Ya. Emangnya Terima kenapa kasih sih? ya. Terima kasih ya teman-temanku yang sudah mengingatkan dengan cara on mic. Kenapa nggak di chat aja, malu banget sumpah mau jadi buah-buahan. Oke, nggak apa-apa, mungkin karena tadi kebetulan lagi megang mouse gitu ya, jadi terus ngeklik unmute, nah jadi masuknya lewat itu. Oh iya, tadi kan kita baru aja dapat materi manajemen emosi ya. Iya, deskripsikan dulu. Ini prakteknya guys, inilah prakteknya gitu ya. Jangan marah Kak. Begitu. Oke, Masya Allah. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengingatkan ya. Ini jadi sekarang Kak juga bisa langsung praktek Betul. emosi ya Kak. Betul. Ini luar biasa. Karena tadi emang apa ya, yang aku lihat ya, Kak Jibo dan perhatikan, itu tuh nggak banyak kesana kesini, tapi langsung ke intinya gitu, langsung A, B, C, D seperti ini gitu sebenarnya gitu. Iya, iya. D, E, S, C, nah itu yang paling gue ingat. Oh iya, kalau aku tadi yang A, B, terus ada yang apa tuh? A dulu, baru B, dari S dulu ke T. Ah, Ya, itu luar biasa sih, keren banget. Dan mungkin izin mengingatkan juga ya teman-teman, jangan Oke. lupa untuk mengisi presensinya. Nah, presensi guys, linknya sama ya. Iya. Silahkan teman-teman untuk diakses terlebih dahulu, https://bit.ly/festival skill X dan S-nya besar 2024. Ya, ada di layar juga ya teman-teman, Ya. dan di kolom chat gitu. Oke, Masya Allah ya Kak, dari tadi aku ngerasa banyak banget hal yang bisa diambil gitu. Bukan banyak banget, emang banyak banget sebenarnya gitu ya. Ya, banyak Bahkan kayaknya lebih dari 11 gitu. Apanya? Hal-hal yang bisa kita ambil. Apa aja tuh? Banyak banget kan, lagi saking banyaknya ya. Aja 11. Iya. Ini kayak apa gitu? Aku juga 11 gitu. Enggak. Aneh banget. Enggak, aku kayak suka aja sama angka 11 gitu. Karena saling berendengan gitu. Iya, iya, oh gitu, oke. Iya. Dan tadi aku lihat juga teman-teman Apa tuh? antusias banget ya di kolom chat gitu. Walaupun banyak banget pertanyaan yang emang nggak bisa kejawab secara langsung. Tapi FYI tadi aku lihat tuh beberapa penanya kita gitu, peserta-peserta tuh malah jadi kayak konsultasi. Oh. Iya. Iya. Itu manfaatkan ladang teman-teman. Karena emang kita ketemu sama ahlinya. Iya. Jadi seolah-olah tuh kayak ya kita kan ngobrol berdua gitu. Iya, kalau aku juga jadi mereka, aku juga bakal gitu sih. Kalau 1 jam diisinya sama pertanyaan aku aja gitu. Ya, boleh lah, nanti lah kapan-kapan ya. Oke, teman-teman. Nah, karena udah siang ya kayak Iya. pasti Jam udah berapa lama sekarang? banget gak sih? Oh iya, alhamdulillah teman-teman ya sudah memasuki waktu zuhur. Jadi kita ngapain? Ya, kita tidur aja gak sih? Oke, teman-teman jangan lupa maksiat ya. Iya, Makan, Pak. istirahat, sholat. Oke, ingat guys ya. Makan, istirahat, sholat. Sampai terkecoh. Atau istirahat dulu boleh, baru sholat terus makan itu boleh. Jadi si makan gitu ya. Ya, Ya, si makan oke. boleh lah. Iya, Masya Allah. Oke, Oke. untuk selanjutnya teman-teman bisa kembali lagi Insya Allah di jam berapa, Kak? Sekitar pukul 12.45 ya teman-teman. Insya Allah nanti akan ada, kita ketemu lagi sama pemateri yang sangat luar biasa. Oh sorry, Lara Enggak, di telat. jam Jam 13 13.05. ya, 13.05 teman-teman ya. Jadi 13.05 teman-teman sudah bisa nanti masuk Zoom kembali. Dan insya Allah kita akan mulai pematerian sekitar pukul nanti lah dari spill ya. Iya. Pokoknya teman-teman persiapkan jam 13.05 itu teman-teman udah ready gitu. Oke, nah untuk mempersingkat waktu mungkin kami tutup terlebih dahulu untuk sesi kali ini. Siap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah istirahat teman-teman, jangan lupa join lagi ya. Ya, syukuran Kak. Iya, Puan. Sama-sama.
The end for all ada.